Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bertemu lagi bersama Bu Uki di pembelajaran kali ini. Kita belajar apa yuk hari ini? Ya betul, hari ini kita akan belajar organ pencernaan makanan pada manusia. Nah Ananda, sebelum kita melanjutkan ke materinya, terlebih dahulu perlu Ananda ketahui tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu agar Ananda mampu menunjukkan nama organ pada pencernaan manusia dan mampu menyebutkan organ pencernaan manusia secara berurutan. Juga mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Ananda, sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya tadinya itu masih berupa makanan yang kasar, kemudian menjadi halus, yang sederhana, dan diserap sari-sari makanannya. Nah, Ananda, coba Ananda amati gambar yang ada. Ini adalah urutan organ-organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Nah, makanan masuk melalui mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, dan ada gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan ke lambung. Nah, dari lambung kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan dan kemudian ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini ada yang namanya bakteri pembusuk, di mana makanan dibusukkan di sini ya. Kemudian masuk ke rektrum, ditahan sebelum ke anus, jadi melewati rektrum dulu. Nah, di situ akan ada otot penekan, di mana kita akan ada dorongan jika makanan masuk ke situ, akan merasakan kita itu ingin membuang sesuatu ya, membuang hajat atau tinja yang nanti bisa dikeluarkan di organ pencernaan terakhir, yaitu anus. Nah, anak, kemudian di rongga mulut yang pertama itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Ya. Selanjutnya, di rongga gigi itu makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah, dihaluskan menjadi potong-potongan yang lebih halus. Kemudian gigi juga ada jenis-jenisnya anak-anak, yaitu ada yang namanya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Lalu organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Tadi makanan masuk dari mulut ke kerongkongan ya. Di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Coba Ananda amati gambar lambung ini. Ini adalah organ yang ketiga. Nah, pada lambung, makanan itu dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerak meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang sangat lunak ya, seperti bubur makanan. Kemudian kalau secara kimiawi bagaimana? Nah, ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Oh, ternyata di getah lambung itu ada yang namanya asam klorida, HCl, ya, di mana fungsinya itu membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada juga yang namanya enzim pepsin, di mana enzim pepsin itu
mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga adalah enzim renin. Nah, enzim renin ini fungsinya itu mengumpulkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Demikian anak-anakku. Nah, selanjutnya organ yang keempat adalah usus halus. Nah, ini Anda perhatikan gambarnya. Ini adalah usus halus. Nah, makanan dari lambung itu ya yang telah berbentuk bubur tadi masuk ke sini ke usus halus untuk dicerna kembali di sini dan diserap sari-sari makanannya. Jadi terjadinya penyerapan sari-sari makanan itu adalah di usus halus. Selanjutnya ada yang namanya usus besar. Nah, ini usus besar Anda. Nah, pada usus besar ini sisa-sisa ampas makanan itu diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukan. Jadi terjadi pembusukan di dalam usus besar ini ya. Dalam usus besar ini terjadi pembusukan, di mana nama bakterinya itu ialah Escherichia coli. Jadi bakteri pembusuk itu adalah Escherichia coli. Nah, jadi nanti setelah terjadi pembusukan, sebelum dibuang ke anus, si ampas makanan tadi itu berbentuk yang sudah berbentuk tinja ya atau feses itu terlebih dahulu masuk ke rektum. Jadi tidak langsung masuk ke anus, ke rektum dulu. Nah, rektum itu memiliki otot-otot poros yang apabila rektum itu terisi oleh ampas makanan, si ototnya itu akan berkontraksi sehingga menimbulkan rasa ingin buang air besar kita ya. Mungkin Anda juga merasakan ya. Demikian kalau mau buang hajat atau buang air besar. Nah, organ yang terakhir adalah organ anus ya. Ini nih anus, di sini anus letaknya. Ini adalah anus itu saluran pembuangan terakhir ya, di mana tempat keluarnya feses, tinja, ampas makanan, sisa pencernaan itu keluar di anus. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah senang? Ibu harap Anda senang dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lain kali kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya Anda. Terima kasih. Jangan lupa juga selalu jaga prokesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.